Assalamualaikum. Apa kabar hari ini semuanya? Baik ya. Oke. Silakan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, semoga kita akan diawali dengan doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih ya ketua kelas. Baik, saya akan cek dulu kira-kira ada sampah di sekitar kalian? Gak ada ya? Sudah rapi semua ya? Oke, berarti sudah siap semua. Oke, sebelumnya itu saya juga akan mengabsen siapa ini yang nggak masuk kira-kira. Ini kok tadi ada yang kurang. Ica mana Ica? Sakit. Terus siapa lagi? Nadia, Tuljannah ini nggak ada. Terus siapa lagi? Nafika, mana Nafika? Sakit juga. Oke, ya sudah nggak apa-apa ya. Kita doakan saja teman kita yang sakit semoga cepat sembuh dan bisa kembali masuk sekolah. Oke. Oke, untuk hari ini kita akan melakukan apa? Mempelajari tentang fenomena litosfer ya. Kemarin kan kita sudah tentang litosfernya ya. Oke, jadi untuk hari ini apa yang kita lakukan hari ini? Kita hari ini akan melakukan diskusi kelompok nanti ya. Tapi sebelum diskusi kelompok nanti saya akan memberikan sebuah tayangan PowerPoint tentang tenaga-tenaga pembentuk muka bumi yaitu yang endogen, tentunya yang tektonisme dulu ya. Oke. Jadi itu nanti kita lihat video, mohon maaf lihat PowerPoint. Setelah melihat PowerPoint, nanti saya berikan arahan dan kasih sumber materi sumber literasi, kemudian kalian nanti saya bentuk kelompok. Kalau waktunya kurang Pak, nanti bisa dilanjutkan minggu depan. Oke, paham ya? Oke, sebelum kita melanjutkan, kemarin kita sudah membahas tentang litosfernya dulu. Ya, pertemuan pertama kan kita sudah ketemu. Sekarang ada pertanyaan dari saya untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Kira-kira tuh mengapa sih kita perlu mempelajari litosfer? Perlu apa enggak? Terus apa kira-kira? Mengapa? Oke, Dorifa kenapa? Kerak bumi dan kerak samudra. Oke, kemarin kita sudah bahas itu ya. Kerak bumi dibagi menjadi berapa kemarin? 2. Kerak apa saja? Benua berupa daratan. Kerak samudranya berupa dan juga kandungannya juga ya kemarin ya. Litosfer tuh atau lapisan bumi kita itu secara umum dibagi menjadi berapa kemarin? 3 ya. Apa saja? Inti dulu ya. Habis inti apa? Mantel dan juga ada kerak bumi. Nah, kenapa kita perlu belajar litosfer Pak? Karena litosfer mereka berada di paling luar. Artinya kita hidup di litosfernya. Jadi kita harus mengetahui apakah penting bagi kita, mengapa kita perlu belajar litosfer. Berarti jawabannya ya, oke. Kemudian kira-kira kalau muka bumi kita ini, kalau bumi kita bentuknya bulat ya. Kalau permukaannya tidak rata ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dari saya, mengapa bentuk permukaan bumi kita itu tidak rata? Ayo siapa silakan. Kenapa? Ya, tadi karena adanya kerak, Pak.
Iya, kenapa kok bisa terjadi kerak benua? Kenapa kok bisa terjadi kerak samudera? Sehingga tidak rata kan tadi kan? Kenapa seperti itu? Jadi itu karena adanya energi ya bisa. Apalagi ada apa? Nah, oke, baik. Berarti kita sekarang akan bahas itu tadi mengapa sih bumi kita itu bentuknya tidak rata? Ya, kenapa? Karena adanya tenaga. Nah, ini. Jadi itu nanti adanya tenaga pembentuk muka bumi. Jadi ada tenaga, Pak. Bukan moro-moro diciptakan sama Allah ya. Langsung permukaan bumi kita itu tidak rata. Tidak, tapi ada proses. Apa yang membuat proses tadi? Yaitu adanya tenaga. Jadi kita hari ini mohon maaf. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini silahkan itu apa? Mampu mengidentifikasi proses perubahan bentuk muka bumi akibat tenaga tektonisme. Oke. Kenapa saya bahas tektonisme dulu, Pak? Ya, ini karena yang awal dulu. Karena tenaga itu dibagi menjadi berapa? Tadi saya bilang dalam sama luar ya. Apa saja berarti? Dalam ada apa? Tenaga itu ada dua ya. Tenaga pembentuk muka bumi ada dua. Yang pertama apa? Tenaga endogen. Yang ke eksogen. Yang endogen ini dari dalam. Paham ya? Eksogennya dari Kita bahas dulu yang endogen dari dalam. Salah satunya tektonisme. Ini yang mendasari. Jadi dari dalam dulu, baru kita bahas yang dari luar ya. Oke. Baik, saya akan tampilkan slide dulu, PowerPoint. Kalian lihat, silakan diamati dulu ya. Oke, silakan. Belum muncul ya? Nah, itu. Berarti sesuai tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi proses perubahan bentuk muka bumi akibat tenaga tektonisme, yaitu berasal dari tenaga endogen. Jadi yang pertama kita akan bahas tenaga endogen yaitu tentang tektonisme. Oke, silahkan diamati. Nah, ini apa itu tektonisme? Kalian buka juga di LKS-nya. Ada ya di LKS ya? Halaman berapa? Nah, 11. Silakan dilihat, kalian amati. Tuh, apa itu tektonisme? Jadi tektonisme atau diatropisme dan tektogenesa yaitu proses yang terjadi akibat pergerakan atau pengangkatan, lipatan dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Ini dari luar apa dari dalam? Kalau coba seperti itu. Dalam. Sesuai dengan tenaga pembentuk muka bumi dari dalam atau endo. Yang kedua, nah ini ada tektonisme, ada epirogenesa, dan orogenesa. Apakah sama di buku kalian? Ada ya? Ini tentang pengangkatan. Nah, ini. Tuh. Itu kalian diperlihatkan epirogenesa dibagi menjadi dua. Ya? Itu di situ gambarnya ada lautan dan daratan. Sesuai tadi kerak benua dan kerak samudera tadi ya, gambarkan berupa daratan dan lautan. Nah itu, kalau yang di atas ini daratannya lebih tinggi dari laut. Kemudian setelahnya ada pengangkatan itu, yaitu gerakan yang mengakibatkan turunnya lapisan kulit bumi. Jadi benuanya ini atau daratannya itu turun, sehingga air lautnya terlihat naik atau daratannya menurun. Itu namanya epirogenesa. Jadi kalau epiro ini daratnya turun, lautnya paham ya? Oke. Yang kedua, nah ini. Epirogenesa negatif, yaitu gerakan yang mengakibatkan naiknya lapisan kulit bumi. Ya, hampir sama dengan itu ya. Sehingga lautnya turun dan daratan menaik. Ini kebalikannya, Pak. Kalau yang negatif seperti itu, Pak. Jadi intinya di sini daratannya yang naik turunnya dan juga lautnya juga naik dan turun. Kalau yang epirogenesa negatif itu kulit buminya atau permukaan lautnya terlihat turun sedangkan daratannya naik. Paham ya? Jadi epiro itu dibagi dua. Ada positif, ada negatif. Oke.
Terus ini yang oro, Pak. Maaf. Ini ya. Orogenesa itu apa, Pak? Nih, pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Jadi perbedaannya di apa? Kalau epiro, lautan dan daratan. Jadi kalau lautan dan daratan itu cangkupannya luas apa sempit? Luas ya. Berarti menggunakan epiro. Kalau yang oro kebalikan? Kebalikannya ya. Artinya apa, Pak? Cangkupan wilayahnya luas apa sempit? Sempit. Kalau kita melibatkan laut sama darat, kan lautan luas, daratan juga luas. Itu kita menggunakan epiro. Epiro itu cangkupan wilayahnya luas. Lama apa? Sebentar. Butuh waktu lama nggak? Lama. Bayangin, masa kalian lihat kalau ketika ada proses lautnya naik sama daratnya naik, waktunya singkat? Nggak mungkin kan? Karena cangkupannya luas. Itu ada di epiro. Yang pertama tadi. Kalau yang oro cangkupannya Pak sempit, tapi waktunya karena sempitnya tadi waktunya cepat. Sehingga contohnya seperti itu, adanya patahan. Artinya berupa daratan kan ada, kenapa kok daratan itu kok ada moro-moro kayak ada semacam sesar, ada kegerakan divergen, konvergen. Nah itu. Paham ya? Di laut juga sama. Itu oro ya. Cangkupan wilayahnya sempit, waktunya cepat. Bagus. Oke, nah ini. Seperti yang dijelaskan, keragaman muka bumi dipengaruhi oleh adanya gerakan-gerakan di kerak bumi. Nah, kita kemarin sudah bahas kerak bumi ya. Kemudian gerakan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang menghasilkan pola baru. Itulah yang menyebabkan kenapa permukaan bumi salah satunya itu tidak rata. Gara-gara adanya tektonisme. Paham? Oke, lanjut ya. Nah, ini ada Pak. Yang pertama apa lagi Pak? Ada apa saja dalam adanya tektonisme ini Pak? Pertama adanya pelengkungan. Kedua ada lipatan. Yang ketiga ada patahan dan yang keempat ada retakan. Itulah tadi yang dimaksud dengan pembentukan apa? Orogenesa. Kalau epiro hanya laut sama daratan. Tapi kalau yang tadi Pak, yang oro karena cakupannya sempit, ini bukan lengkungan, lipatan, patahan atau retakan. Seperti itu. Paham ya? Oke, dilanjutkan ya. Itu sudah ada di pengertiannya di bukunya ada ya. Tentang lipatan itu apa? Sudah kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Ini apa ini? Gambar apa? Pernah lihat kalian ketika pulang dari pondok? Ada ya? Nah, itu. Terus ada lagi. Nih. Apa itu? Lengkung artinya dulu tuh datar, Pak. Moro-moro ada yang cekung. Tapi moro-moro ada kayak tonjolan, kayak kubah. Itu ya. Itu salah satunya disebut dengan pelengkungan. Oke. Nah, ini. Selanjutnya itu apa? Lipatan. Nah, lipatan ini karena adanya tekanan dan tekanan. Jadi ada sebelum mengalami tekanan seperti itu. Ketika mengalami tekanan sehingga bentuknya seperti ini berubah. Ada yang ke atas, ada yang ke atas namanya antiklinal, yang ke bawah sinklinal. Kalau anti itu yang menonjol ke atas, kalau yang ke bawah sinklinal. Itu namanya karena adanya lipatan. Kan berlipat-lipat kan ini kan. Paham ya? Oke. Silakan ini lagi. Nah, macam-macam lipatan nak. Ada yang tegak, ada yang miring, overfold, lipatan recumber, fold, lipatan overthrust, lipatan nape. Lupa kayak apa ini Pak? Nanti saya tunjukkan. Nah ini contoh lipatan tegak. Artinya tegak lurus. Ya, tuh. Apabila lapisan mendapat dorongan yang besar sama dan berlawanan arah. Jadi ketika berlawanan arah sehingga terjadi tegak lurus. Ini ada sumbunya itu. Contohnya seperti ini. Teratur ya. Ya, teratur. Oke. Kemudian yang kedua ada lipatan miring. Nah, curam sekali. Ya. Curam sekali itu, Pak. Karena dorongan yang satu lebih kuat daripada dorongan yang lain sehingga mengakibatkan ada yang dominasi. Ada yang kalah, ada yang menang. Kalau yang tegak tadi sama-sama kuat. Paham ya? Oke.
Nah, ini lipatan yang overflow. Tambah gimana itu? Tambah kayak tadi tuh ya, tambah miring ya. Tuh, tambah miring. Sumbu lipatannya bukan tegak lurus. Tadi tegak lurus, tadi agak miring, sekarang yang agak miring lagi. Paham ya? Oke, bisa dilanjutkan? Apa terlalu cepat saya menjelaskan? Tidak ya? Oke, nanti ditanyakan saja. Oke, ini yang selanjutnya ada lipatan recumbent fold. Itu seperti apa itu? Tambah cekung lagi, Pak. Tuh. Contohnya seperti itu. Hampir datar ya. Artinya yang kalah nih Kak, bagian yang kalah itu hampir datar, hampir rata. Jadi yang awalnya gini kalah, ini hampir rata itu, yang ujung sana. Oke. Gimana lanjut ya? Oke. Nah, ini over thrust. Ini hampir juga, hampir gak kelihatan ya. Bahkan retak atau mengalami penghancuran. Oke. Nape ini yaitu nepe terbentuk setelah lipatan over thrust, artinya lipatan yang paling rusak ini. Nih. Jadi seperti itu ya. Jadi pembentukan retakan atau pelipatan yang di gunung-gunung pegunungan ini ya tempatnya ya. Nah, ini patahan nak. Ada lipatan, ada patahan. Patahan ini kan ada yang ke atas, ada yang ke atas apa namanya? Horse. Yang kalah, yang ke bawah namanya graben. Ya, graben, terserah. Intinya kalau patahan, berarti kan patah-patah. Beda dengan lipatan. Kalau tadi kan lipat. Kalau sekarang adanya gerak tektonisme ini karena adanya pergerakan tektonisme mereka hubungannya dengan pergerakan lempeng. Oke, dari dalam atau dari luar? Dari dalam bumi. Berarti termasuk yang endogen. Oke ya, lanjut lagi. Nih, patahan karena adanya gaya tekanan. Tuh. Ada gaya tekan. Jadi ada yang masuk, yang kalah ke bawah, yang menang ke atas, bahkan ada juga yang retakan. Kenapa, Pak? Karena sama-sama kuat. Paham ya? Oke, nih patahan karena adanya renggang. Hampir sama dengan yang pertama tadi. Cuma kalau yang renggang ini dia arahnya tidak mengarah ke satu tempat, karena yang kalah ini kan kalah. Sehingga dia ke bawah. Kalau ini, Pak, dia tekanannya sama-sama keluar. Ngerti? Gitu maksudnya. Oke ya. Kemudian nih jenis patahan Pak. Ada yang naik tadi horse, yang turun tadi graben. Oke. Gak apa-apa saya ini ya. Nah, ini sifat ini perbedaan patahan dan dipatah nih. Kalau patahan Pak mudah patah karena patah-patah. Ya, kalau lipatan bersifat lentur sehingga dia menghasilkan bentuk muka bumi yang berlipat-lipat seperti pegunungan. Seperti itu. Kalau patahan kayak graben dan horse tadi. Ada yang dataran tinggi, ada dataran rendah. Kaitan dengan proses vulkanisme, Pak. Biasanya proses vulkanisme mengikuti magma yang keluar lewat bintang tanah itu, terkait dengan vulkanisme. Vulkanisme mereka itu tenaga endogen nomor 2 nanti. Nanti itu pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu tentang tenaga pembentuk muka bumi dari dalam, yaitu namanya vulkanisme. Oke. Nih, dampaknya apa? Positif vulkanisme. Tuh, dampaknya apa? Kira-kira coba dibaca. Jadi apa? Kita nggak perlu masuk ke dalam tanah. Ya, sudah muncul. Itulah kenapa endogen bersifat membangun. Paham ya? Yang awalnya nggak ada menjadi ada. Tuh. Yang kedua, proses vulkanisme pada gunung api di Indonesia bermanfaat bagi lahan pertanian. Ketika gunung meletus deras, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan adanya abu vulkaniknya karena mengeluarkan semua mineral dalam bumi kita kan, sehingga tanahnya menjadi subur. Seperti itu. Kemudian ini gunung api adanya tambang emas, tambang timah, dan juga pasti ada kalau kalian pergi ke gunung untuk wisata. Mandi Pak, gratis. Kenapa? Mandi air hangat. Seperti itu.
Itu untuk wisata. Oke. Terus lagi ini dampak negatifnya. Ini banyak sekali Pak dampak negatifnya Pak. Yaitu terjadinya erosi karena perbedaan permukaan, ada yang tinggi, ada yang rendah. Sehingga ketika hujan terjadi erosi, longsor, dan sedimentasi. Kemudian lereng-lereng terbentuk karena tenaga endogen, ada yang terjal, ada yang landai, ada yang tinggi, ada yang curam ya. Itu kan dampak negatif. Kemudian apa? Tidak baik dijadikan daerah permukiman, nggak bisa ditempatin tempat tinggal. Makanya kalau di daerah pegunungan itu nggak boleh sebenarnya dibuat hotel, villa tuh nggak boleh. Harus ketika kita melakukan suatu apa namanya AMDAL ya, analisis dampak lingkungan istilahnya ya. Itu orang-orang misalkan di Batu Malang itu kan kenapa Pak? Di sana tuh kok daerahnya banyak digunakan untuk hotel atau villa Pak. Sebenarnya nggak boleh. Ini demi kepentingan lingkungan biar tidak rusak. Karena sering terjadi longsor pastinya itu. Ya kan? Kenapa longsor? Karena dataran tinggi, Pak. Ketika dibuat rumah yang dulunya hutan itu ada tumbuhan yang menahan ya. Ada karena mengikat tanah karena ada akar tumbuhan. Ketika dibangun rumah, apakah bisa? Tidak bisa. Seperti itu. Paham ya? Jadi itu. Negatif apa tidak itu? Negatif, Pak. Membantu. Cuma ya kembali ke manusia. Oke, lanjut ya. Solusinya gimana? Ya ini. Tapi ya kalau biasanya memang daerah pegunungan ini tanahnya subur, Pak. Ya kan? Terus tidak mendirikan lokasi pemukiman, biar tidak terjadi longsor. Kemudian bila tinggal di daerah dekat gunung api atau rawan gempa, sebaiknya mengikuti informasi. Jangan kalian ketika ada evakuasi, ayo segera turun gunung biar tidak terjadi apa? Bencana. Itu. Kemudian mendirikan bangunan yang kokoh. Kayak di Jepang, ya. Pondasinya ada pernya, Pak. Jadi ketika ada getaran, ada gempa, dia nggak jadi ikut goyang, tapi nggak rusak, nggak roboh karena ada pernya ya. Indonesia apakah sudah ada yang seperti itu? Tidak ya. Bangun rumah yang penting view-nya bagus, Pak. Itu ya. Kemudian bila tinggal di daerah pesisir pantai, buatlah perumahan minimal sejauh 2 km dari bibir pantai. Kenyataannya sekarang banyak sekali pinggir-pinggir rumah, apalagi ketika akan pulang dari pondok yang rumahnya ke barat lewat pinggir, bahkan ada di bagian itu ya, di mana di Kuanyar, di Betah itu ya, itu atau di sini di Deri itu adanya abrasi, artinya apa? Jalan rayanya itu sudah terkikis ya. Terus udah tahu seperti itu masih dibuat rumah, dibuat toko. Akhirnya itu tadi ya jangan, makanya harus 2 km bayangin. Nanti Pak kalau kita bangun 2 km ke dalam Pak, kita ketika mau usaha buat toko, siapa mau beli Pak? Seperti itu ya. Padahal harganya lebih mahal di daerah pesisir, apalagi yang di daerah dekat dengan jalan raya. Itu solusinya ya. Kemudian lestarikan hutan, mangrove-nya. Biar apa? Biar terjadi adanya ombak yang besar bisa ditahan oleh hutan mangrove-nya tadi. Karena dipecah sama akar-akar yang kuat tadi. Contohnya seperti di Mancengan itu ya. Itu kan sampai sekarang kan banyak sekali hutan mangrove-nya. Akhirnya pinggir-pinggir jalannya juga aman. Tidak ada abrasi yang diakibatkan oleh air laut. Oke. Terus, oke sudah. Terima kasih. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kalau nggak ada, sudah. Sekarang ada pertanyaan. Kira-kira tadi mengapa bentuk permukaan bumi tidak merata? Sudah ya, baik. Kalau sudah paham, saya kasih untuk berdiskusi. Kalian membentuk kelompok ya. Oke. Kelompok ada berapa siswa ini? Jadi ada 1 2 3. Karena banyak yang sakit ya. Jadi nggak apa-apa. Oke, ini kelompok 1 2. Ini kelompok 1 ya. 1. Terus kelompok 2 Mary sama siapa? Sabel. Ini
Cynthia juga ya. Cynthia ini 3, 1, 2, 3, kelompok satu, kelompok duanya 1, 2, 3. Ini ya, 1, 2, 3 ya. Kelompok berapa? Berarti hanya berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 3. Ada yang 3, ada yang 4 ya? Ya silakan yuk. Yang saya tentukan tadi. Silakan. Udah di mana? Silakan, kerjakan. Bagikan itu. Ayo silakan bentuk kelompok sesuai yang dibentuk. Itu ada bahan ajarnya juga ya. Ada bahan literasi. Ketika kalian mencari di LKS gak ada, kalian bisa melihat di literasinya itu. Kerjakan, silakan dikerjakan. Kenapa? Ada yang izin keluar, silakan. Sana, kenapa? Ya silakan, nggak apa-apa. Silakan. Jangan lama-lama ya. Ada yang 3, ada yang 4 ya. Apa 3-3 aja kelompoknya? Kalau 3, 1, 2, 3, iya 3. Ada yang 4. Ya sudah nggak apa-apa. 3 kelompok ya. Ada yang 3, ada yang 4. Silakan. Silakan didiskusikan sama kelompoknya. Nah, itu ada lembarannya juga ya. Lembaran materi buat membantu kalau di LKS-nya nggak ada. Silakan. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Ambil dia apa? Ambil. Iya. Ada di siapa lagi? Nggak apa-apa. Ambil sana. Ya ambil. Ya boleh LKS. Ica mana Ica? Gak diambil. Oh iya.
Itu dibagikan itu nggak apa-apa. Kalau kurang ininya. Apa? Bahan ajarnya ke kelompok yang lainnya itu. Nanti setelah diskusi kelompoknya, kalian kerjakan, baru nanti kita presentasikan ya. Masih. Sudah ini ya. Proyektornya sudah. Silakan tanyakan kalau nggak tahu ya. Itu ada 3 soal. Kenapa? Apa? Itu apa? Oblique fault. Kalau kalau yang tadi itu kan ada normal fault, ada truth fault. Kayak tadi kan sudah di mana di PowerPoint-nya tadi kan ya. Strike fault ini dia apa namanya? Nah, geser. Ini kan perbedaannya kan ada kan. Kalau ini yang normalnya seperti ini. Terus kekuat. Terus sampai ini oblique itu berarti lebih kuat daripada yang normal. Sini ada keterangannya. Iya. Mana tadi nggak ada ya. Nah, ya itu ada keterangannya itu. Kalau yang normal itu kan 90 derajat kayak tadi tuh normal itu tegak tadi. Yang tadi yang jenis-jenis tipe-tipe patahan ada yang patahannya tegak. Ada yang miring ini. Ini lengkungan kayak tadi. Yang pertama adanya bentukan pegunungan ya. Ini kan banyak kan pegunungan itu kan ada yang kayak ada apa terjalnya landai, ada yang terjal itu pembentukannya dengan adanya lengkungan. Lengkungan itu kan macam-macam tadi. Atau lipatan ya, lipatan tegak atau lipatan miring kan banyak. Beda dengan patahan. Kalau patahan itu kan hanya tadi patahan itu kan tadi hanya berapa patahan tadi itu? Ada yang horse, ada yang graben. Kalau ini tentang epiro dan oro, ya kan? Jadi yang tenaga tektonis planeka ada 2 tenaga Pak. Ada epiro apa fenomenanya ada epiro, ada oro. Kalau epiro ini tadi apa? Jangkauannya luas. Waktunya lama. Karena apa, Pak? Kamu lihat aja daratan sama laut. Luas apa enggak itu daratan sama laut? Sehingga kalau ketika melakukan suatu pengangkatan atau penurunan pasti dia membutuhkan waktu yang sangat lama kan? Beda dengan orogenesa. Orogenesa ini kah cangkupannya sempit, tapi waktunya cepat. Contohnya adanya itu tadi. Tenaga-tenaga kayak lipat kan ada ini tadi. Karena adanya ini sama tektonisme mereka tentang adanya pergerakan lempeng, gerak-gerak lempeng. Kalau gunung meletus Pak itu bukan tektonik tapi vulkanik. Oke, silakan seperti itu. Ya silakan yo. Gimana? Ngerti? Kenapa? Termasuk apa itu? Lipatan apa apa? Lipatan tegak apa lipatan lentur? Yang tadi tuh. Kalau patahan kayak gini ya patahan ya. Patahan itu kan hanya batas graben sama horse. Kalau lipatan seperti ini tadi ada lipatan tegak, ada lipatan yang miring.
Oke, saya tampilkan lagi ya. Ntar dulu. Bentar. Ambil lalu ini ya. Oke, nih. Ini apa nih tadi? Apa? Epiro ya. Tadi LKPD-nya ada ini ya? Sudah bisa dijelaskan? Sudah ya. Tadi tanya apa tadi? Tentang apa? Lipatan ya, macam-macam lipatan. Nih yang tegak. Itu di LKPD kalian nomor berapa itu? Nomor? Oh 3 ya. Kurang ya anunya. Ini bisa dikerjakan di sini kamu. Kerjakan di sini. Senang nak? Pinjam dulu lihat. Bisa dikerjakan di sini. Nomor 1 ini. Nomor 2-nya, nomor 3 ya. Kerjakan di sini. Kelompok berapa ini? Kelompok berapa? 3. Kelompok berapa? Kelompok 3 ini. Kelompok satunya. 1, 2, 3 aja gitu. Oh, kelompok 1. Ya sudah, nggak apa-apa ya, silakan dikerjakan itu. Langsung dijelaskan aja. Gimana? Apalagi yang ditanyakan? Next? Enggak. Nih, bedanya apa? Lipatan miring sama lipatan tegak. Hasilnya ya, hasil dari lipatannya lebih agak miring ya. Karena makanya disebut dengan lipatan miring. Kalau tadi kan agak beraturan, normal. Nah, kemudian yang ini overflow. Tuh, miring. Suhu lipatannya ini anggap aja ini 45 derajat. Ya kan? Terus recumberfold. Nah, ini sudah kayak mau datar. Terus ini yang lipatan over terus.
sampai retak. Hampir gak kelihatan. Jadi sisi yang apa? Yang salah satu sisi yang menang ini ya. Nah, baru ini lipatan nape. Jadi setelah lipatan over terus rusak di sepanjang garis retakan. Jadi yang paling apa ini? Paling akhir dari proses lipatan. Over truss ada nape. Ini patahan. Beda nggak sama patahan dan lipatan? Beda ya. Kalau patahan dia hanya sebatas ke atas ke bawah. Ini hasil dari orogenesa. Silakan, ada pertanyaan? Gak ada. Ya. Yang mana yang tegak? Ini dua. Kan bedakan antara A sama B. Yang A itu yang mana tadi? Jadi harus ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk yang jenis-jenis lipatan, Pak. Yang pertama tadi lipatan apa? Tegak. Ini tegak ya. Gimana tuh bentuknya? Ada kan? Kalau yang satunya, Pak? Miring apa yang ini kira-kira? Bukan. Apa yang tadi itu? Bukan ya? Tapi beda kan? Beda ya? Beda. Kalau yang A apa, yang B apa? Enggak. Ini miring ini. Ini yang tegak. Ini kan lipatan. Ini lipatan kan? Ya. Ini Lipatan. sama-sama lipatan kan? Ya. Tapi beda kan? Ya. Beda apa sama? Beda. Beda apa sama? Ya. Nah itu macam-macamnya apa dong? Jenis lipatan. Ayo lihat di buku literasinya. Ini miring ya. Berarti miring itu lebih curam ya. Berarti ada bagian yang ceku masuk ke dalam ya. Antara gambar di LKPD kalian itu yang antara A sama B, apakah ada persamaan apakah ada perbedaan? Ada. Ya, sudah. Sudah bisa membantu? Itu kan indikasi cedera. Lebih curam, lebih landai. Jadi kayak semacam goa, ya. Ini kan jenis-jenis pegunungan ya, lipatan ini yang membentuk bumi kita adanya banyak pegunungan. Gimana? Masih bingung? Enggak? Enggak apa-apa, ayo ditanyakan. Kalau masih kesulitan. Apalagi? Kenapa patahan? Ini setrika ya, Pak? Setrika. Bergeser. Iya, bergeser ya. Ini apa? Kan ada itu, mana tadi? Ada pengertiannya di sini. Ada pengertiannya. Tiga. Ini yang ini apa? Normal. Terus yang nomor 2 apa kira-kira? Terus ya. Kalau yang ini? Oblique. Kalau yang ini? Hah? Ya sudah.
Nggak ada tapi. Nggak ada. Itu berarti jenis-jenis apa? Patahan ya? Patahan ya? Oke, ini patahan nih. Renggang nggak ini? Nggak tekan. Jadi sama-sama ke dalam ya. Sama-sama arah panahnya gimana ini? Ke dalam ya. Kalau renggang, ada yang keluar. Jenis patahan. Ada yang naik namanya horse. Kalau yang turun namanya graben. Silahkan. Silakan. Sudah apa belum? Saya rasa sudah ya? Belum? Belum. Sudah apa belum? Bisa. Bisa. Itu apa itu? Silakan ditanyakan kalau nggak tahu. Silkesnya nggak ada. Ini ada divergen, ada konvergen. Sama kan ini? Iya, ini. Kayak tadi tuh ada ya lapisan bumi, ada yang sinklinan, ada lipatan. Jadi kalau orogenesa ini mengakibat adanya lipatan, patahan, atau lengkungan tadi ya. Kalau epiro itu tentang adanya pengangkatan laut dan juga tentang pengangkatan daratan atau penurunan laut ataupun penurunan daratan. Jadi sama. Gimana sudah? Sudah ya? Saya rasa sudah ya. Karena waktu sudah mau habis ya. Jadi kita minggu depan langsung presentasi ya. Mohon dilengkapi nanti sebelum itunya apa kalau misalkan dianggap kurang, tolong dilengkapi ya. Ya, nggak apa-apa. Baik, kalau gitu kita apa namanya? Ditaruh dulu, dilanjutkan nanti minggu depan, langsung kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan. Silakan. Sudah? Sudah ya? Baik. Kalau sudah, saya matikan ini ya. Oke.
Baik. Gimana untuk pelajaran hari ini? Silakan dijawab, gak apa-apa. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Sangat saya apresiasi sekali buat kalian. Meskipun banyak yang banyak yang sakit gak masuk ya, sehingga ketika tadi saya membentuk kelompok juga kesulitan juga ya, karena banyak yang gak masuk sakit. Makanya untuk hari ini nih karena memang musimnya musim hujan, tolong jaga kondisinya ya, makan. Terutama ketika waktunya makan, waktunya istirahat ya. Jadi harus seimbang itu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya rasa ya harus maksimal ya, meskipun temannya ada yang tidak lengkap. Tapi nanti ketika nanti presentasi saya harapkan nanti tetap ditampilkan dengan maksimal. Jadi itu. Kemudian hari ini kalian sudah bisa mengerjakan tadi sudah mengerjakan LKPD terkait tentang tenaga-tenaga yang mengakibatkan adanya perubahan bentuk muka bumi permukaan ya. Ada apa saja tadi? Ada endogen, ada ekso. Ya, untuk hari ini kita masih membahas tektonisme atau tenaga yang dari dalam. Jadi itu. Kemudian berarti untuk minggu depan kita melanjutkan berarti presentasi kelompok. Jadi apa yang sudah dituangkan di LKPD kalian nanti presentasikan ke temannya untuk pertemuan selanjutnya ya. Tolong nanti ditambahin kalau ada yang kurang, sekiranya kurang. Kemudian teman yang lain juga harus nanti mengamati juga ya ketika ada kelompok yang maju ke depan untuk presentasi. Dan juga nanti jangan lupa tanggapi dan bahkan kalau ada yang dipertanyakan, tanyakan. Paham ya? Itu untuk pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk hari ini ada pertanyaan? Silakan. Gak ada pertanyaan? Dirasa cukup semua ya? Ya, jadi harapan saya kerjakan dengan maksimal untuk presentasi yang akan datang. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Semoga sehat semua ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Karena saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri. Sekian untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Saya mau keluar. Habis ini siapa kalian? Bu Habib. Ya sudah.